أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama jamaah yang hadir di Masjid Nur Syia Daud Paloh dalam acara Khasanah Islam Metro TV. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Irgi akan menemani Anda 1 jam ke depan. Dan Alhamdulillah kami juga masih ditemani oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema yang akan kita angkat untuk kajian kita kali ini, jamaah, adalah mengenai mengendalikan cinta dunia. Luar biasa. Kita mencintai dunia, mencintai pasangan itu termasuk cinta dunia, Prof ya. Baik, tandanya memang ini adalah manusiawi. Siapapun pasti mengenal nama artinya cinta. Tapi cinta dunia ini adalah cinta yang hanya ada di dunia. Tapi cinta yang paling kekal itu ternyata menurut Islam adalah cinta di akhirat nanti. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan disampaikan oleh Profesor.
Dan tentunya ada hal yang perlu kita ketahui bagaimana cinta dunia menurut ajaran Islam, Prof. Pandangan Islam kepada kaumnya atau umatnya yang terlalu hanya memikirkan cinta dunia dibandingkan cinta akhirat. Bagaimana penjabarannya, Prof? Kami Baik. persilakan, Prof. Iya. Izinkan saya menyapa juga kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun juga berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para pemirsa ya, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai berdatangan kan satu persatu. Alhamdulillah juga ada yang tinggal di sana kan selama-lamanya karena memang takdirnya seperti itu ya. Dan kita pun juga yang hari di masjid yang mulia tercinta ini juga menjalankan tugas kita dan mudah-mudahan menambah wawasan kita semua dalam menjalani kehidupan ke depan ini. Topik kita hari ini adalah sesuatu yang sangat biasa, tetapi justru karena biasanya seringkali kita tidak perhatikan. Kita selalu mengingatkan yang biasa-biasa, jangan sampai nanti yang biasa-biasa itu membuat kita itu tergelincir. Orang itu jatuh bukan karena batu besar, karena kelihatan depan mata kan. Tapi yang membuat orang sering tergelincir itu pasir kecil. Nah pada kesempatan ini kita ingin saling mengingatkan bahwa mencintai dunia itu adalah satu keniscayaan, satu kemestian. Memang kita tidak dilarang mencintai dunia, doa kita pun juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia dan di akhirat itu wajar kalau kita mencarinya, tetapi yang kita inginkan di sini bagaimana supaya pencarian dunia itu tidak mengabsenkan, tidak melupakan, tidak menganaktirikan, bahkan tidak melupakan sama sekali urusan akhiratnya. Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang tanpa akhir. Makanya itu manusia itu disebut sebagai makhluk abadi. Apa yang dimaksud abadi? Diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ada lagi yang disebut dengan azali. Azali itu tidak diawali ketiadaan dan pun juga tidak diakhiri dengan ketiadaan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah azali karena tidak diawali dengan ketiadaan, tidak pun juga diakhiri dengan ketiadaan. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang pertama dan yang terakhir. Sedangkan kita sebagai manusia, dulu kan kita nggak ada kan? Jadi kita diawali dengan ketiadaan. Tapi setelah kita hidup, maka tidak akan pernah berhenti kita jadi manusia. Mati pun juga kita akan hijrah nanti ke alam barzah. Tetap kita sebagai manusia. Dari alam barzah nanti kita akan hijrah ke alam akhirat, tetap kita sebagai manusia. Diri ini yang hidup di dunia ini, itu juga yang akan hidup di alam barzah makam itu. Dan itu pun juga yang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hari akhirat. Oleh karena itu siklus, bukan siklus, peta mapping perjalanan umat manusia ini harus kita saling mengingatkan. Berapa lama kita akan hidup, nggak ada yang tahu kan Ibu? Iya. Sekarang malaikat maut itu tidak memilih mana yang lebih tua, mana yang ada yang bayi meninggal. Ada yang berumur 100 tahun lebih baru dijemput. Ada juga segar bugar keluar kecelakaan. Nah kita inginkan para pemirsa dan dimanapun juga berada menjalani kehidupan dunia ini waspadalah. Jangan sampai kita nggak punya persiapan apapun, terus kita akan ditransfer ke dunia lain yaitu barzah dan kemudian di akhirat. Orang yang paling menyesal ialah orang yang tidak sadar kemana akan pergi. Persiapan ini adalah hal yang harus kita pahami dan harus kita antisipasi. Tentunya kita sebagai umat manusia ini harus banyak mempersiapkan karena memang kita akan diakhiri dengan kembali kepada Sang Pencipta. Baik, nanti kita akan mendengarkan lagi penjelasan tausiah dari Profesor Nasaruddin Umar. Untuk itu pemirsa dan juga jamaah, tetaplah bersama kami di Hasanah Islam Metode TV.
Kita sebagai umat Islam tentunya perlu mencari satu penyeimbang. Bagaimana kita hidup di dunia dan kita mempersiapkan kehidupan kita nanti yang kekal di akhirat nanti. Jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia sampai kita nggak pernah memperhatikan kehidupan kita nanti di akhirat. Pemirsa dan juga jamaah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dan kita masih bersama dengan Profesor Nasaruddin Umar yang mengangkat tema di episode kali ini mengendalikan cinta dunia. Kita sebagai umat Islam tentunya perlu mencari satu penyeimbang. Bagaimana kita hidup di dunia dan kita mempersiapkan kehidupan kita nanti yang kekal di akhirat nanti. Karena sifat Allah itu adalah azali, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Tidak diawali dengan ketiadaan dan juga tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tapi manusia itu sifatnya adalah abadi. Diawali dengan ketiadaan tapi tidak diakhiri dengan ketiadaan. Baik, kita akan dengarkan lagi tausiah berikutnya dan untuk itu Profesor kami persilakan. Baik, para pemirsa dan hadirin di masjid yang tercinta kita ini. Salah satu faktor yang membuat orang itu gagal dalam menjalani kehidupan terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa terjadi korupsi? Salah satu faktornya adalah terlalu ingin menumpuk harta, terlalu ingin membandingkan dirinya dengan tetangganya, terlalu ingin meraih mimpi-mimpinya. Sehingga lupa akhiratnya, menghalalkan segala cara. Apa yang terjadi? Di dunia dia jatuh martabatnya, di akhirat apalagi kan. Karena cinta dunia itu, dia menghalalkan segala cara untuk meraih keberuntungan. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadilah semacam persaingan yang sangat tidak sehat. Rela membangun istana di atas kancuran orang lain, sambil ketawa terbahak-bahak. Ini pemandangan yang sangat biasa. Jadi aneh ya, seolah-olah pemandangan yang dulu sangat mencemaskan, sangat memalukan, ada kecenderungan rasa malu masyarakat modern itu, terutama di perkotaan, itu sudah mulai hilang. Padahal tegas al-haya'u minal iman, atau kama qala Nabi SAW, rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau orang sudah enggak punya rasa malu, itu sebetulnya mayat berjalan itu. Karena itu kita hati-hati menjalani dunia ini, jangan sampai nanti kita dipotret, ini potretnya apa? Mayat apa manusia berjalan. Manusia yang sesungguhnya ialah manusia yang memiliki tenggang rasa, manusia yang siap untuk menerima kritikan dan memperbaiki dirinya setelah mendapatkan kritikan. Kalau orang tahan banting istilahnya, enggak mendengarkan kritikan, masukan dari orang, tetap saja melakukan apa yang dia inginkan. Coba ujung-ujungnya orang ini pasti dia over, sangat-sangat terkecoh dengan dunia. Matanya silau dengan dunia. Bahkan tidak sedikit di antara kita, orang tuanya yang pernah melahirkan bersusah payah itu pun juga enggak pernah digubris. Lebih ramah, lebih akrab berkomunikasi dengan teman bisnisnya, teman kantornya, sementara orang tuanya enggak pernah digubris. Ya. Bahkan lebih ramah, lebih setia melayani orang-orang di kantornya ketimbang istrinya sendiri di rumah atau anak-anaknya di rumah. Dibiarkan semuanya terlantar demi untuk karirnya, yang dalam pikirannya karir, uang, dan uang. Inilah yang membuat malapetaka dalam kehidupan. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mau kemana sih kita? Iya kan? Mau kemana? Berapa lama kita akan hidup? Perjalanan kita ini berapa panjang? Hanya Allah yang tahu. Ada orang segar bugar pagi ini, hilang di sore hari. Ya, sekarang macam-macam penyakit itu kan. Kalau dulu itu bisa dihitung jari jumlah penyakit dan ada obat tradisionalnya kan. Nah sekarang ini semakin canggih tingkat perkembangan sains teknologi ini, semakin banyak jenisnya penyakit. Dan semakin banyak penyakit tidak bisa dideteksi dan tidak ada obatnya. Ini ada apa ini? Oleh karena itu, mari kita mencoba mawas diri bahwa kita harus punya persiapan.
Jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia sampai kita nggak pernah memperhatikan kehidupan kita nanti di akhirat. Betapa pentingnya kita jangan terkecoh dengan kehidupan fata morgana di dunia ini. Kata Rasulullah, orang itu kalau dikasih satu gunung emas pasti menginginkan 2 atau 3 gunung emas lagi. Segenggam emas saja itu belum tentu kita habisin ya kan. Satu gunung apalagi. Oleh karena itu, mari kita melihat dunia ini sewajarnya seperti apa adanya. Bukan berarti kita di sini mengajak orang untuk membenci dunia, tidak. Ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini pemandangan akhirat, tidak boleh. Jalan menuju akhirat itu harus melewati dunia. Oleh karena itu jangan juga ada orang beragama, udahlah nggak perlu kita cari uang. Pasrah kepada Allah itu enggak. Teologinya pasti keliru. Agama Islam yang kita anut ya para hadirin di sini dan juga para pemirsa dimanapun juga berada. Dunia itu tetap bagian yang tak terpisahkan yang harus kita cari. Tetapi jangan sampai kita mabuk dunia itu sendiri. Wa mal hayatud dunya, ya. Dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan laibun, permainan, walahuan senda gurau. Ya kan? Jadi kehidupan akhirat itulah yang abadi. Karena itu setiap kali kita mendapatkan rezeki karunia, promosi, jangan lupa jabatan itu enggak sampai abadi tuh. Kita juga akan pensiun. Kalau kita mabuk ketika kita mendapatkan kesempatan, entah itu menjabat, entah menjadi sebagai orang kaya, entah itu sehat. Hati-hati, tidak selamanya itu akan muncul seperti itu. Kalau kita enggak menjabat tapi tidak pernah berbaik hati kepada siapapun, begitu kita pensiun, enggak ada yang nengok. Mantan bos kita itu sakit, masuk rumah sakit. Biarin aja. Ada tuh. Tahu enggak bos kita dulu meninggal. Alhamdulillah. Nah, kenapa seperti itu? Nah itu, pasti orang itu sangat mabuk dengan dunia. Tapi kalau orang itu sangat respect, sangat baik. Tahu enggak, mantan bos kita itu masuk rumah sakit itu. Oh iya, bawa macam-macam pergi ke rumah sakit itu. Sampai dokternya bingung. Ini orang ini banyak sekali tamunya ngantri di luar. Pak maaf ini bapaknya harus istirahat. Sebentar aja Pak. Ini. Jadi di dunia itu sudah menunjukkan pemandangan yang indah. Ada orang, Masya Allah, ketika dia datang, semua orang ketawa. Sementara dia nangis. Bayi yang baru lahir ketawa atau menangis? Menangis. Orang di sekitarnya ketawa kan? Nah, orang yang cinta dunia, dia akan melakukan hal yang sama. Ketika dia pergi, semua orang di sekitarnya juga tersenyum ketawa. Alhamdulillah. Sementara dia nangis lagi. Loh, aku nggak pernah persiapan ini. Tapi orang soleh itu, dia lahir dalam keadaan menangis sementara seluruh orang di sekitarnya ketawa. Ketika dia dipanggil oleh Allah, dia yang tersenyum sendirian tapi semua orang di sekitarnya itu menangis. Orang kantornya menangis, orang di rumahnya menangis. Satu RT pun juga merasa ditinggalkan. Kenapa? Itulah orang yang hebat. Karena itu para pemirsa, jangan memandang enteng urusan ini. Kenapa? Karena kalau orang nanti sisa-sisa waktu ketika sudah bersarang segala macam penyakit di badannya, baru taubat, baru sadar, tentu nggak bisa ke masjid lagi kan. Ketika orang itu sudah nggak punya jabatan apa-apa, baru ini kok banyak kebatilan ini, banyak maksiat ini. Udah terlambat, sudah nggak punya power. Ketika dia sudah pailit, sudah nggak ada kekayaannya lagi. Waduh ini banyak yang mau disumbang, tapi nggak ada uang. Ketika dulu dia kaya nggak ada. Nah sekarang ini mari kita ingat, pergunakan kekuatannya mumpung masih muda, pergunakan jabatannya untuk betul-betul mengabdikan diri kepada masyarakat, jangan aji mumpung ya. Dan pergunakan, manfaatkan hartanya untuk membangun masa depan di akhirat. Sebelum terlambat. Kalau semuanya terlambat, apa boleh buat? Penyesalan tak akan pernah datang lebih awal. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan apa artinya menjadi manusia penyesal? Wal asr innal insana lafi khusr. Waktu itu sangat terbatas. Baik Prof,
Kalau tadi melihat sikap-sikap orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia itu dari apa yang sudah disampaikan oleh Profesor tadi, ganjarannya itu langsung terlihat di dunia juga ya Prof ya. Iya. Dalam arti kesombongan akhirnya akan dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah untuk itu tentunya kan kita ingin menjadi orang yang bisa berimbang. Nah bagaimana kiatnya sebenarnya Prof? Kiat untuk mengendalikan cinta dunia agar semuanya berimbang. Dan juga bagaimana kiatnya kalau kita melihat orang yang seperti itu. Ini pula kan yang mungkin harus kita antisipasi dari awal. Nah tentunya mungkin jawabannya bisa ditahan dulu dan mungkin disampaikan lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa dan juga jamaah tetaplah bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Orang yang tidak pernah sujud dan orang yang tidak pernah tercuci air wudhu, bagaimana dia bisa sensitif terhadap hal-hal akhirat? Semua manusia kan tentunya pasti sangat mencintai kedua orang tuanya. Lalu apakah mencintai kedua orang tuanya itu harus dibatasi? Baiklah pemirsa dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Hasanah Islam kembali lagi bersama Anda dan kita masih bersama-sama dengan Profesor Nasaruddin Umar. Ya, Profesor, mungkin pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya bisa dijawab, namun apakah salah satunya kita datang ke tempat pengajian itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi penyeimbang atas cinta dunia yang berlebihan. Dan sebenarnya fokus saya itu lebih banyak seperti ini Prof. Cinta dunia itu apakah kita memilih seseorang, mohon maaf nih, yang mungkin dicalonkan, terus akhirnya kita berkampanye, tapi akhirnya terus kita melupakan lawan kita, atau akhirnya malah kita menjadi memiliki musuh gitu di antara teman gitu. Apakah itu bentuk cinta dunia juga atau bagaimana Prof? Silakan Prof. Bagus. Jadi saya awali pertanyaan tadi, kiat-kiat ini sangat penting ya. Bagaimana kiat-kiat kita itu untuk mengecoh perhatian kita itu agar jangan mencintai dunia dan dunia melulu ya kan. Nah disinilah perlunya apa yang disebut dengan simaan satu ya. Simaan itu telinga spiritual ini perlu juga dibersihkan. Telinga lahirnya kita itu suka bersihkan ya pakai kapas segala macam. Tapi jangan lupa, dua macam telinga kita kata Quran. Ada telinga lahiriahnya, ada telinga batinnya. Mata kita pun juga kita pakai kacamata untuk memanjakan mata kita kan. Sayang sekali mata batinnya enggak pernah diurus. Bukanlah mata kepalanya yang buta, tapi mata al-latifis sudur, mata yang dalam batinnya itu yang buta kata Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu kiat untuk menyelamatkan diri kita ialah seringlah mengasah telinga batinnya dan mata batinnya supaya tidak terkecoh dengan gemerlapnya dunia. Orang yang tidak pernah sujud dan orang yang tidak pernah tercuci air wudhu, orang yang tidak pernah tersentuh air wudhu, bagaimana dia bisa sensitif terhadap hal-hal akhirat yang sampai hari ini ya menikmati dunianya dan sampai enggak mau sujud, enggak pernah keningnya menyentuh sajadah. Mau kemana? Inilah sumber malapetaka kehidupan. Kita lihat mengapa ada orang menghalalkan segala cara. Demi untuk meraih kursi itu rela mengarang-arang fitnah kemudian dilemparkan melalui WA. Ini apa semuanya ini? Itu ujung-ujungnya itu adalah ada popularitas duniawi semuanya. Sesekali kita salat di tengah malam, salat tahajud. Sesekali kita menahan lapar Senin Kamis. Sesekali kita juga jangan ngomong melulu macam-macam ngomongan hampa. Gunakanlah voice-nya, suaranya itu juga untuk mengaji. Walaupun terbata-bata. Nah ini salah satu kiat untuk menyadarkan diri kita mau kemana dan akan kemana. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya rasanya mulut kita itu menjadi satu senjata yang mungkin bisa menyakiti orang ya Prof ya. Rasanya lebih baik kita daripada berbicara, lebih baik kita melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih baik kita tidak usah bicara, tapi lebih baik kita makan Ibu ya. Dan jangan lupa separuh penghuni neraka itu gara-gara mulut. Nah, Siapa orang yang pernah difitnah,
siapa yang pernah diejek, dibicarakan aibnya, siapa yang pernah dimaki-maki, minuman keras, alkohol, makanan haram, semua masuk di mulutnya. Kalau orang mampu memelihara mulutnya, maka separuh pintu surganya sudah terbuka. Baik, saya akan memberikan kesempatan di segmen ini kepada jamaah Prof untuk bertanya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung angkat tangan saja. Saya kasih kesempatan untuk Mbak yang paling depan terlebih dahulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Badria, saya dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya, Prof, semua manusia kan tentunya pasti sangat mencintai kedua orang tuanya. Lalu apakah mencintai kedua orang tuanya itu harus dibatasi atau tidak, Prof? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Iya, Ananda mencintai orang tuanya kan? Sangat ya. Nah, cinta terhadap orang tua seperti hanya juga orang tua terhadap anaknya itu tanpa batas. Dan itu sangat-sangat terpuji. Seorang anak mencintai orang tuanya dan seorang tua mencintai anaknya. Itu justru sangat dianjurkan. Pertanyaannya, kalau cinta itu sampai melampaui batas ya, nah itu ada kriterianya. Kalau ada orang tua melarang anaknya pergi sholat, enggak usah sholat lah. Enggak usah pakai jilbab lah, nanti kamu dikira teroris. Enggak usah, udahlah jangan terlalu hijau, nanti kamu enggak dapat kesempatan bekerja di sektor-sektor sekuler. Ini contoh, mata duniawinya sangat tebal. Nah, orang tua yang wajib ditaati, Ananda ya, Adinda, adalah orang tua yang betul-betul memfungsikan dirinya sebagai orang tua. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, itu hadis Nabi, tidak boleh taat terhadap orang yang menganjurkan kepada kemaksiatan. Mentang-mentang orang tua, enggak, kamu harus kawin dengan itu. Wah, itu kan laki-laki dangerous man, bahaya itu. Di mana-mana ada istrinya dan di mana nanti kita diperdagangkan. Pokoknya aku perlu uang sekarang, itu berhak enggak kita menolak? Memang orang itu disebut wali mujbir ya. Wali mujbir itu dalam konsep fikih berhak memaksakan kehendaknya. Tapi bukan kehendak bebasnya orang tua secara ego ya kan. Lain mujbir, lain mukrih bahasa Arab ini. Kalau mujbir, orang tua berhak memaksa hal-hal yang wajar, yang pantas. Tapi kalau wali mukrih, mukrihon itu negatif pun juga dipaksakan kepada anaknya, itu enggak boleh. Tidak disebut wali mukri tapi wali mujbir. Jadi tidak semua perintah orang tua itu harus diikuti oleh anaknya. Kalau itu untuk kebaikan wajib. Tapi kalau itu dosa, maksiat, enggak boleh. Gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan terjawab. Ya, saya kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya. Ya, Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Tobri Hasan dari pembimbing Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Muhajirin Nusa Indah 5 Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Profesor sesuai dengan tema yang tadi dikemukakan tentang mencintai dunia. Pertanyaan saya adalah, kita sama mengetahui bahwa di dalam ajaran agama Islam bekerja keras itu sangat dianjurkan. Sehingga kita mengenal ada istilah seharusnya seorang muslim itu mempunyai etos kerja yang baik gitu. Nah, tetapi pada ketika sering azan dikumandangkan, panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu terutama, orang ini selalu mengabaikan akan panggilan azan ini. Dengan pikiran bahwa saya harus bekerja keras supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana keadaan seperti ini? Apakah dia seorang muslim yang demikian tidak tergolong kepada orang yang terlalu cinta kepada dunia? Demikian Prof, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Silakan Iya, Prof. bagus sekali ya. Kalau saya pribadi Bapak, mohon maaf mungkin saya berbeda pendapat dengan yang lain. Tergantung pekerjaannya.
seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, ya kan? Kalau ditinggalkan, ada azan, mari tinggalkan pasien itu. Sementara menganga perutnya dibelah, ya kan? Bahaya. Ada ibu yang sedang disesar, hentikan dulu kegiatan, ada azan. Itu malah nggak boleh. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa artinya? Itu kaidah usul fikih yang memadatkan sekian banyak ayat dan hadis yang intinya adalah darul mafasid, menolak kemudaratan lebih utama daripada melakukan kemaslahatan. Akan tetapi kalau itu tidak dalam keadaan darurat dan sangat rutin, ya, pekerjaannya numpuk sampai kapan pun juga tidak akan pernah berhenti seperti itu. Yang sifatnya rutin, begitu ada suara azan, ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil hambanya untuk mengingat dirinya tepat pada waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan oleh Allah sesuai dengan waktu-waktunya yang tertentu. Tahu persis Allah yang menciptakan kita kan. Hei, dari pagi kamu bekerja. Energi apa sih yang engkau gunakan? Pasti jam 12 itu perlu sedikit kontemplasi, perlu istirahat. Jadi panggilan waktu sholat itu kita diminta untuk menyegarkan perasaan kita, kembali kita kepada Allah. Insya Allah kembali kepada Allah, energi batin itu akan bertambah. Terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan terjawab ya Pak untuk jawaban yang tadi disampaikan oleh Profesor. Masih akan ada pertanyaan lagi tentunya dari jamaah yang ada di sini. Namun kita akan rehat dulu sejenak. Pemirsa dan juga jamaah, tetaplah bersama kami di Khasanah Islam Metro TV. Apabila misalkan ada seseorang yang takut akan yang namanya kematian, apakah orang tersebut masih akan cinta terhadap hal-hal duniawi? Bukan hanya doanya, amalkan bagaimana sukses dunia, programkan bagaimana sukses di akhirat. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih bersama kami di Khasanah Islam Metro TV dan kita masih di segmen tanya jawab, dan untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir di Masjid Nusia Daud Palu untuk bertanya kembali. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung saja diangkat tangannya. Mbak yang pakai kerudung merah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Fitriana, saya dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya Prof, biasanya kan perempuan senang banget ya ngoleksi barang-barang, entah itu tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, kadang juga dari barang-barang tersebut ada beberapa barang yang sudah tidak terpakai namun tetap disimpan. Pertanyaannya itu, apa hukum menyimpan barang berlebihan padahal barang tersebut masih tetap disimpan? Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini ada sedikit curhat ya. Silakan Prof. Iya, menjerit barang-barang itu dipenjarakan di rumah sementara banyak sekali membutuhkan. Coba kalau kita mau jujur, Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun juga berada, buka lemari kita, buka di gudang apalagi. Mungkin ada barang-barang sudah setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Baju safari sudah pensiun, siapa lagi yang mau pakai? Kenapa dipenjarakan di lemari? Iya kan? Tas, ibu-ibu mau kemana lagi? Padahal tas itu mungkin sangat berharga bagi orang lain. Sampai di garasi kita buka, wah di situ alat-alat olahraga. Itu kalau dijual itu punya nilai itu. Simpan aja di depan rumah, pasti pemulung itu, waduh bahagia dengan istrinya, kita dapat rezeki besar hari ini. Jadi pertanyaan Adinda tadi itu sangat bagus ya. Bagaimana ya? Saya kira secara kalau orang punya feeling ya, memenjarakan harta benda yang Allah anugerahkan di dalam dirinya, dalam rumahnya nggak pernah dimanfaatkan. Sementara di belakang rumahnya itu ada orang ke rumahnya tetangga nonton. Jadi saya menghimbau, mari kita cuci gudang. Semua barang yang tidak berharga itu nanti akan menjadi musuh kita di kemudian hari kalau kita biarkan seperti itu. Seluruh baju yang tidak pernah dipakai lagi, kita nggak punya anak-anak lagi. Buku-buku pelajaran SMP, SMA anak-anak kita berikan.
Bagus sekali pertanyaan Adinda ya. Saya menghimbau kepada siapapun yang memiliki barang-barang yang tidak lagi diperlukan di rumahnya, hibahkanlah. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Prof. Hitung-hitung nambah tabungan untuk di akhirat ya Prof ya. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk yang ingin bertanya mungkin laki-laki ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Profesor sama Mas Ergi. Perkenalkan nama saya Indra dari mahasiswa Universitas Terbuka. Ada yang mau ingin saya tanyakan nih Prof. Begini, apabila misalkan ada seseorang yang takut akan yang namanya kematian, menurut Profesor itu bagaimana? Silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Bagus Silakan. sekali ya, Anak ini muda pertanyaan biasanya memang mahasiswa ya. Mahasiswa. Silakan Bro. Jadi orang yang takut kematian itu wajar. Tapi ada orang yang terlalu takut terhadap kematian. Orang yang takut terhadap kematian itu pertanda ada utangnya di akhirat. Iya kan? Coba kalau orang itu nggak pernah melakukan dosa, selamanya melakukan amal kebajikan, ya pasti rasa takut kematiannya itu sangat tipis. Jadi tandanya kalau kita masih mencintai dunia, ingat anak, ingat orang tua, ingat pekerjaan, ingat semuanya. Semakin banyak yang kita ingat, malah Tuhannya nggak teringat, maka itu semakin menyakitkan kematian itu. Tapi kalau kita ingatannya kepada Allah, Tuhanku di dunia, Tuhanku juga di alam kubur, Tuhanku juga di alam akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang engkau akan mencabut tanamanmu ya Allah, aku rela karena ini adalah pintu yang harus dilewati semua orang. Legowo dia menerima kematian. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya dan terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Kita kasih kesempatan yang sisi sebelah kanan ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Maryam dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Prof, saya mau bertanya, cinta dunia seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam dan apa saja batasan-batasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Prof. Semua keperluan yang bisa menyempurnakan kapasitas diri kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah di muka bumi, itu merupakan kebutuhan dunia yang sangat mendesak dan sangat penting. Ya, contohnya, Ibu wajib sholat. Tidak mungkin kita sholat tanpa mukena. Tidak mungkin kita sholat tanpa tempat yang bersih. Tidak mungkin kita sholat tanpa air wudhu. Tidak mungkin kita mengeluarkan zakat mal kalau nggak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Nggak mungkin kita bersedekah yang penting itu kalau kita nggak punya nilai lebih. Jadi ini bisa mendukung diri kita sebagai seorang hamba. Nah sebagai khalifah, ya Ibu kalau sakit kan nggak bisa membantu orang kan, maka itu kita berobat, itu dunia itu berobat itu. Nanti kita nggak bisa ke masjid, kalau kita kurang sehat, maka kita harus berobat. Berobat itu cinta dunia tapi sangat penting. Jadi jangan semua yang berbau dunia itu dicegah, enggak. Anak-anak kita kan perlu menjadi anak sukses. Bagaimana bisa sukses anak kita kalau kita nggak punya biaya untuk menyekolahkan dia ke tingkat lebih tinggi kan? Nah hal-hal seperti ini penting. Yaitu boleh Bu, jadi jangan sampai nanti, oh udahlah anak itu urusan dirinya sendiri. Enggak, kita perlu bahkan ada ayat menekankan kita perlu mempersiapkan generasi akan datang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ya, waspadalah jangan sampai nanti kalian akan meninggalkan generasi yang lemah. Logikanya kita diminta untuk mempersiapkan generasi pengganti kita nanti yang lebih kuat. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Generasi yang paling bagus untuk menjadi pekerja nanti ke depan adalah al-qawi yang hebat, kuat, al-amin dan penuh dengan amanah kepercayaan. Itu dunia, tetapi itu mengantar kita ke akhirat. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan, boleh disampaikan sekali lagi untuk kesimpulan apa yang bisa kita dapat. Iya, kesimpulannya pertama, silahkan mencari dunianya tapi jangan pernah melupakan akhiratnya. Karena kehidupan akhirat itu abadi. Dunia ini sementara ya. Yang kedua, jangan sampai kita ada kesan beragama tapi
ya wujudnya harus membenci dunia. Enggak boleh. Agama apapun juga tidak boleh menganjurkan warganya untuk membenci dunia. Dunia ini adalah tempat kita untuk menanam untuk akhirat. Kalau kita loyo-loyo semuanya, enggak ada produktivitasnya, bagaimana bisa mendapatkan akhirat yang lebih baik? Dan yang terakhir tentunya kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bukan hanya doanya, amalkan bagaimana sukses dunia, programkan bagaimana sukses di akhirat. Insya Allah itu yang kita harapkan. Insya Allah, terima kasih banyak Prof untuk apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat mati, karena mati itu adalah menjadi penyeimbang kita di dunia nantinya. Baik pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan juga jamaah. Terima kasih banyak untuk hadirannya di Masjid Nur Syiah Daud Fala. Saya Irgi dan juga Profesor Nasaruddin Umar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam. Metro TV, knowledge to elevate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.